Di video kali ini gue lagi nyoba buat setup video profesional untuk produksi YouTube menggunakan sebuah iPad. Tapi kayak yang kalian lihat, dengan setup yang sangat profesional. Apa aja yang ada di sini? Kita bahas setelah bumper dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gir-gir produksi konten kreatif. Lo jangan ketawa, Ska. Kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan hari ngeliat muka dia kenapa gitu sih? Dan hari ini kita lagi coba eksperimen sebuah setup yang sangat menarik karena di sini seperti yang kalian lihat, kita syuting menggunakan iPad yang di setup ala-ala cinema iPad gitu kan, sangat profesional untuk produksi video. Dan kalian bisa lihat betapa menariknya sebenarnya syuting menggunakan iPad karena screen real estate yang sangat luas gitu kan dalam produksi kita. Yang kalau kita syuting tuh biasa layarnya kan segini, kita pakai layar eksternal aja biasanya nambah dikit segini, dan sekarang segitu. Sangat-sangat menarik. Jadi awalnya gue tertarik karena gue lihat videonya Think Media yang bahas soal syuting pakai iPad. Kalian juga bisa cek video itu kalau pengen yang lebih teknis. Dan di sini gue cuma pengen praktekin dan buat setup yang kira-kira menarik aja. Seperti biasa kita lighting menggunakan key light pakai aputur. Cuman di sini berdua, jadi gue juga kena dari key lightnya. Lalu si Al dapat key light. Lalu untuk mendapatkan background yang lebih gradasi, kita pakai aputur juga di sana, sama ada ring light di sana buat bikin backgroundnya nggak terlalu membosankan aja. Cuman di sini memang sebenarnya terlalu soft ya, jadi kurang menarik di Guerrero-nya. Gue lebih suka kalau ada bayangan gradasi. Cuman di sini nggak apa-apa karena di sini kita cuma ngetes doang buat setupnya sendiri. Nah, kayak yang kalian lihat ini kita pakai iPad. Apa rahasia iPad bisa pakai tripod profesional gini? Jadi kita menggunakan sebuah holder di sini dari Ulanzi yang namanya adalah Ulanzi U-Pad. Itu harganya kalau nggak salah dijual sekitar Rp275.000 pas gua ngecek tadi, dan dia bisa ngeholding iPad kayak gini. Ini menarik karena kedepannya gua akan coba untuk bikin setup yang kira-kira kalau misalkan syuting pakai kamera normal pun iPad ini bisa dimanfaatkan, mungkin pakai tripod, mungkin pakai light stand untuk mengendalikan kameranya. Nanti kita cek aja bisa di kamera Fuji atau enggak dengan aplikasi Fuji, atau mungkin pakai Canon atau mungkin pakai Sony. Nanti kita akan tes. Jadi jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan yang itu juga. Nah, di sini kita pakai iPad-nya langsung, kamera iPad-nya untuk merekam. Dan di sini gua nggak pakai aplikasi bawaan. Di sini gua pakai namanya apa ya? ProMovie. Ini nggak gratis sih, jadi dia kalau gratis ada watermarknya. Tadi gua bayar gocap buat ngilangin watermarknya ya, jadi agak dipalak juga. Tapi nggak apa-apa karena di sini kayak yang kalian lihat kita punya kontrol yang sangat luas. Kita punya kontrol exposure, bahkan kalau mau kita bisa manual fokus di sini. Nah, menarik loh. Ini fokus terdekat nih tangan gua mungkin ya, fokus terdekatnya di mana? Wah, dekat sekali di sini. Ih, dekat banget ya. Ini fokus terdekat dan kita bisa jauhin ke Guerrero gitu ya. Tapi sih lebih enak kayaknya fokusnya kita autoin aja ya. Sorry. Nah, fokus dan kita kunci, dan ya itu dia fokusnya balik lagi ke si awal, pun gambarnya ya tidak sinematik, sorry. Tapi ya ini gue pengen jelasin setupnya juga. Yang menarik di sini adalah ini proper banget sebagai sebuah YouTube video production atau video production apapun, karena ini jadi kenyamanan buat kameramen, atau kalau kalian adalah single shooter kalian bisa pakai kamera depan dan ngelihat gambar kalian begitu luas. Tapi ini jadi experience yang menarik aja karena kayak pakai kamera Blackmagic ya, yang layarnya tuh jelas banget. Nah, ini gambarnya jelas banget buat kita perhatiin gitu kan. Lalu buat kita setting misalkan mau nyeting shutternya kayak gini tuh. Cuman dia kalau di overexpose karakter agak aneh ya, di beberapa titik warnanya shifted gitu jadi hijau. Jadi gue harus cari tahu lebih lanjut itu soal apa kalau memang gue serius untuk mendalami ini. Tapi ya itu beda-beda. Itu kalau di shutter tadi sininya hijau, kita coba naikin ISO beda lagi nih, sininya hijau duluan. Jadi itu anomali yang belum gue ketahui penyebabnya apa, tapi ya itu sedikit info aja buat kalian.
Lalu ya ini gambarnya udah cukup menarik. Kita merekam di 4K kayak yang kalian bisa lihat di sini. Kita pakai 16:9 biasa. 4K dia ada 3K juga, sebuah pilihan yang aneh. 3K 140, 180, ada 2 1080-nya. Aneh juga. Lalu kita punya frame rate 24, 25, 30. Lalu quality kita bisa low, standar, high, dan kalian bisa lihat di sini dia merubah bitrate-nya juga. Terasa profesional banget. Kalau udah kita tinggal checklist. Dan ya kita balik lagi ke bagian tadi. Dan yang gua suka ini bener-bener memberikan manual control dari kamera kita. Karena kalau pakai auto itu, kalau pakai mobile device biasanya nggak asik. Entah WB-nya, mungkin kalau auto tuh WB-nya suka bikin warna kayak gitu. Nggak enak banget gitu kan dilihatnya. Tiba-tiba dia menentukan WB-nya sendiri dan dibikin biru, entah kenapa. Lalu kalau bergerak, coba lu tadi kayak tadi nengok. Nah dia tuh sambil berubah-berubah kalau misalnya tuh ya. Nah, kalau auto tuh kayak gitu. Nah, makanya kita balik lagi, lu normal lagi, kita pakai daylight atau kita atur manual di Kelvinnya dan kita sesuaikan yang kira-kira WB-nya itu paling pas. Ya kurang lebih mungkin segitu, 4809 Kelvin. Agak terlalu precise ya, tapi nggak apa-apa. Lalu ISO-nya juga bisa kita atur. Di sini dia akan nge-lock exposure-nya, jadi dia nggak bakal auto. Dan gue nggak mau pakai auto juga karena kayak yang tadi kalian lihat, perubahan poin di beberapa sisi bikin gambarnya tuh agak artefak. Nah, kalau manual dia akan lebih oke kayak gini. Nah, fokusnya kenapa diganti? Kita stay ke muka. Cuman di sini nggak ada face tracking ya, jadi mungkin kurang menarik di situ, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini indikator juga ada banyak. Kalau kalian lihat nih audio ada indikatornya. Di kita audionya ini pakai eksternal juga, pakai HoloLens Lark 150 yang masuk pakai kabel TRS to TRRS, pakai dongle-nya Baseus, dan masuk ke USB Type-C-nya. Jadi ini audionya profesional juga, eksternal. Coba Al boleh ngomong, kita lihat barnya. Halo, selamat pagi, siang, sore buat para penonton sekalian. Nah, kita jadi bisa melihat tingkat dari audio volumenya gitu. Jadi kalau picking atau gimana bisa kita kurangin gainnya di sini. Nih bisa kita atur. Kita bisa pilih juga internal mikrofonnya iPad atau dari eksternal kayak yang kita pakai sekarang. Nah itu. Lalu yang menarik banget di sini sebenarnya adalah karena ya udah setupnya agak heboh aja gitu. Di sini juga kita manfaatin HDMI dari dongle-nya karena kita punya monitor untuk preview dari Al-nya. Jadi dia bisa melihat mukanya sendiri ya karena dia sangat narsis. Ataupun ini kita bisa, ini gue agak ngeri aja karena di sininya iPad gitu. Kalau bawahnya kamera gue santai. Tapi ya itu kan dia malah jalan-jalan. Nah ini dia. Ini kalau gue gini monitornya doang. Oh enggak. Nah itu dia. Jadi si Al tadi dari sisi depan bisa ngelihat kayak gini. Walaupun kalau kalian tahu aspek rasio iPad tuh emang agak aneh ya. Dia nggak panjang, jadi agak kotak. Makanya dia cukup kecil di layar ini. Apalagi kalau kita pakai layar yang lebih kecil, gambarnya akan makin kecil lagi karena aspek rasionya. Jadi ya itu sedikit catatan aja kalau kalian memang tertarik gitu. Cuman menurut gue sih kalau kalian punya budget buat beli gear-gear yang ada di sini, gue rasa lebih baik kalian spend untuk kamera dulu ya. Jangan pakai iPad gitu. Kalian pakai iPad kalau memang kalian budgetnya terbatas, lalu pengen produksi full, ngerekam di iPad, mic-nya juga yang lebih sederhana aja, nggak harus HoloLens ini. Kalian pakai clip on mic gitu kan, clip on yang langsung dicolok ke sini, terus bisa editing langsung di iPad dan lain sebagainya, bikin thumbnail kayak yang dijelasin Think Media. Nah itu boleh pakai iPad. Ini cuma fun project aja karena ini tidak reliable gitu. Kalau kalian mampu beli ini, ya itu kurang lebih mendingan beli kamera dulu gitu kan. Kamera yang nggak usah terlalu tinggi juga tapi akan lebih enak gitu kan. Dan ya mungkin sekarang untuk mengakhiri sebelum gue tutup, karena ini fun project aja ya, gue juga nggak tahu inti video ini apa, tapi untuk mengakhiri kita tes dulu hasil video dari si ini. Al akan mereview HP-nya yang baru. Jadi ya fokusnya gue kemukain. By the way ini miring ya. Kenapa dia jadi nengok-nengok? Maaf guys. Oke. Roll. Ya, halo semuanya guys. Jangan Jadi terlalu dekat, lo jepit aja di Oke, wait. Suka nonton yang di TikTok sih. Kayak deket gitu kalau di TikTok. Ya gini ya.
Enggak, kurang masuk tuh. Jadinya jatuh. Nah. Oke. Halo semuanya. Jadi ini tes dari Lihatnya ke sini. Jadi ini tes dari kamera apa? iPad 2020 ya? Yoks. iPad Pro. Ya sekarang gua akan coba review singkat HP yang baru gua beli, yaitu Samsung A51. Sebenarnya beberapa waktu belakangan ini Samsung ngeluarin yang versi barunya ya, A52. Jadi gua kayak ngerasa kenapa nggak gue tunggu aja sampai A52 itu muncul gitu. Jadi nyesel. Enggak juga sih. Ini tetap bagus. Cuman kalau bisa gue undurin dikit waktu pembeliannya, gue rasa gue bakal ambil A52 dibanding A51 ini. Sama kayak gue. Kayak iPad ya. Coba nunggu beli iPad Air. Coba ini kita pakai autofocus. Ini kan ada indikator focusingnya. Coba Al boleh tunjukin HP-nya ke depan gitu. Ke kameranya ini ya. Nah, tuh. Gue udah bisa jadi Kita lihat pergerakan fokusnya. Nah, ini fokus ke HP-nya. Balik lagi ke muka. Perubahan fokusnya cukup bagus ya. Dan ada indikatornya juga. Gue suka banget nih. Jadi kelihatan profesional banget. Iya, gitu. Oke, kesan-kesan selama pakai HP itu? HP tanpa stylus? dia tahu ya. Sebenarnya gue mau ngambil HP Samsung tuh karena ada stylusnya. Kayak gue bisa gambar-gambar gitu. Gue pengen banget punya. Tapi itu nggak ada kan? Nggak ada. Yang baru ada? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada juga. Kalau ada gimana? Gue bakal seneng banget sih bisa. Karena nggak beli yang baru. Ya kan kalau gue beli yang baru. Jual lagi nih. Wah, jual lagi. Baru berapa ini waktu beli. Oke. Jadi itu pengetesannya, kita cut dulu. Ini cutnya juga seru ya, tombolnya gede gitu. Tek, kalau udah selesai. Oke, cut, thank you. Tuh guys, dan wrap up dan wah gitu. Apa sih? Ya pokoknya itu guys. Jadi itu kita sedikit eksperimen produksi menggunakan iPad dengan dongle Baseus, dengan monitor eksternal, dengan audio eksternal, dan ya udah. Intinya sih di iPad sebenarnya, karena dia pakai holder Ulanzi ini dan bikin setupnya jadi terasa keren banget. Nah, next, kalau kalian tertarik, gue pengen coba mengendalikan kamera yang proper, tapi pakai iPad ini. Kayak waktu kita review Zcam, itu kan Zcam kita waktu itu kendalinya pakai aplikasi di iPad. Nah, mungkin kamera mirrorless kalau bisa dikendaliin di iPad dengan UI segede ini dan lancar gitu kan, menurut gue itu akan sangat menarik. So jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, jangan lupa taruh semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa, aduh, gue masuk hidung, ludahnya jadi kayak berenang, tau gak sih lo? Jadi panas. Kayak biasa, kalau misalkan itu udah. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, di sini ada Guerrero, Aldira Guerrero. Dan jangan lupa apa? Untuk Yoks. Tapi kan di sini audio lu nggak kedengeran. Jangan lupa untuk berkarya. Ini soalnya udah berhenti record.